Gelombang penularan COVID-19 menjadi sebuah peristiwa yang tidak terduga bagi masyarakat di seluruh dunia. Negara kita Indonesia menjadi negara dengan tingkat kematian paling tinggi di kawasan Asia Tenggara per 20 Maret 2020. Peran para pelaku bisnis di sektor kesehatan menjadi muat tersendiri di tengah kondisi malapetaka yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lantas, bagaimanakah nasib para pelaku bisnis di sektor kesehatan yang terpukul pada masa pandemi COVID-19? Penurunan suku bunga dan kebijakan makro lainnya yang dilakukan oleh para pemimpin dunia menjadi pendorong bagi resiliensi ekonomi global. Ekonomi dunia terus pulih dan semakin menguat menuju kebangkitan praresesi. Namun, seiring kondisi COVID-19 yang terus menghilang, sektor kesehatan berada pada ambang ketidakpastian prospek. Masihkah layak investor untuk berinvestasi di sektor kesehatan? Mari kita bahas SIDO Dreaded After the COVID-19 Pandemic. Dengan bangga mewakili Universitas Gadjah Mada, kami dari tim Young Analis dengan saya sendiri, Denny Kulan Saputra, dan rekan saya Putri Puspitasari di bawah bimbingan Pak Satrio Dwi Cahyo SEMSC, merekomendasikan sell terhadap SIDO dengan target harga 465 dan short potensial 22,54% dari current price 21 Februari 2024. Potensi penurunan ini didukung oleh 3 aspek yang mempengaruhi valuasi analis, yaitu momentum suku bunga yang menghambat performa bisnis global, penurunan permintaan terhadap produk kesehatan, dan performa keuangan yang terus mengalami penurunan. SIDO merupakan perusahaan yang bergerak di industri farmasi dan telah berdiri sejak tahun 1951, di mana perusahaan saat ini sudah memiliki 4 subsidiari utama, yaitu PT Muncul Nigeria Ltd, PT Muncul Mekar, PT Semarang Herbal Indoplan, dan PT Bellecomulia Pharma, serta 1 kantor cabang global di Filipina. Adapun proposit megang saham SIDO adalah HCB 61%, Surflot 22%, dan Konsulen Investment Ltd 17%. SIDO memiliki 3 strategi kunci yang berimplikasi pada kinerja perusahaan saat ini. Strategi pertama adalah penetrasi produk ke mancanegara sebagai pemanfaatan ekonomis terhadap keunggulan negara yang mana merupakan penghasil rempah-rempah terbesar di dunia. Strategi kedua adalah penggunaan aplikasi MySIDO Muncul yang ditujukan untuk memperkuat distribution velocity. Dan yang ketiga adalah penjualan bahan baku herbal atau bisnis B2B melalui PT Semarang Herbal Indoplan. Mengenal bisnis model, SIDO memiliki 3 segmen pendapatan utama, yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. Pada tahun 2023, penjualan SIDO didominasi kuat oleh segmen jamu herbal dan suplemen sebesar 62%. Di sisi biaya, COGS masih menjadi kontributor utama dengan biaya raw material use sebagai pemegang peran penting dengan proporsi sebesar 72%. Ekonomi Indonesia terus berada pada tren pemulihan yang terbukti dari konsistensinya pertumbuhan PDB di rentang 5% pasca pandemi COVID-19. Beralih ke area Asia Pasifik, Cina sebagai mitra dagang Indonesia sedang berada pada masa ekspansi, tercermin dari angka PMI di atas 50 sehingga memberikan ruang tumbuh bagi perekonomian Indonesia walaupun dimonitori oleh sektor energi. Kondisi ini membuat ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian dunia semakin naik, di mana direpresentasikan oleh ribunya indeks keyakinan konsumen. Adanya tahun pemilu, masa ekspansi Cina, konflik Timur Tengah yang masih memanas membuat proyeksi bahwa inflasi akan kembali bergeliat di tahun 2024. Namun, inflasi AS yang masih di atas target membuat The Fed masih menahan FFR di angka 5,5%, sehingga negara lain saling bersaing dalam kebijakan moneter. Hal ini dapat berdampak pada sulitnya pendanaan bagi perusahaan. Selanjutnya, dari segi topan industri, terdapat penurunan permintaan terhadap produk kesehatan pasca pandemi COVID-19, sehingga membuat kontribusi sektor kesehatan dan IKFD terhadap PDB semakin tidak potensial. Faktor lemahnya permintaan terhadap produk kesehatan juga membawa hasil negatif, di mana terdapat gap sebesar 92 juta USD terhadap nilai ekspor farmasi dan produk obat, jika dilihat dari perbandingan pada tahun 2020 dan tahun 2023. Pada aspek positioning, industri farmasi secara global masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asal US. Namun secara domestik, SIDO masih berdiri kokoh sebagai penguasa pangsa pasar industri farmasi. Terbukti dari perolehan pangsa pasar sebesar 38% pada produk jamu obat tradisional dan sebesar 71% pada produk obat herbal. Dari segi bottom line, SIDO memiliki moats dalam profitabilitas dibandingkan dengan pesaing utamanya, yaitu KLBF. Hal ini terlihat dari tingkat MPM dan ROI yang jauh lebih optimal. Pada biaya raw material use, SIDO memiliki efektivitas yang jauh lebih unggul dari pesaing utamanya, yaitu KLBF. Hal ini karena SIDO menggunakan 100% biaya raw material use dari petani lokal. Analis melihat dengan kondisi permintaan produk kesehatan yang terus menurun, maka akan terdapat potensi pemangkasan volume produksi, sehingga biaya raw material use pada tahun 2024 dapat menurun. Menggunakan Porter 5 Force, analis melihat bahwa SIDO tidak bisa memberikan ekspektasi yang lebih, mengingat kekuatan pelanggan menjadi ancaman utama, di mana faktor daya permintaan akan produk kesehatan terus mengalami penurunan secara terus-menerus.
Dengan penerapan isu-isu ESG yang telah diroadmapkan, SIDO berhasil meraih skor sebesar 19,1 berdasarkan Sustainability Framework. Sejalan dengan komitmennya dalam mengimplementasikan SDGs, SIDO telah menurunkan emisi gas rumah kaca melalui peningkatan penggunaan energi terbarukan pada tahun 2022 sebesar 63% dengan proporsi biomasa ampas jamu dan solar panel. Tidak lupa, pada komitmennya untuk menjaga lingkungan, SIDO juga berhasil melindungi aspek lingkungan lainnya melalui efisiensi energi, air, dan listrik. SIDO juga berkontribusi dalam meningkatkan value sosial dengan memberikan program-program pemberdayaan kepada komunitas dan masyarakat. Selain itu, SIDO juga telah menjaga kemakmuran dan kesetaraan karyawannya, tercermin dari rasio karyawan wanita di angka 47% dan rasio gaji karyawan terhadap UMR DKI Jakarta di angka 1,28 kali. Kualitas BOC dan BOD SIDO juga tidak perlu diragukan lagi, di mana persentase kehadiran rapat BOD di angka 100% dan BOC di angka 83%. Pada tahun 2022, SIDO juga berhasil meraih penghargaan sebagai Indonesia Best Managed Company dari Deloitte. Dengan penerapan isu ESG tersebut membawa SIDO menjadi market leader ESG dengan resiko keparahan terendah di industrinya. Kondisi perekonomian Indonesia yang terus memulih pasca pandemi COVID-19 bertolak belakang dengan potensi industri farmasi. Hal ini dibuktikan dengan performa revenue SIDO dan seluruh segmennya mengalami penurunan berturut-turut pasca pandemi COVID-19. Dengan asumsi sulitnya pengembalian permintaan agresif pada produk kesehatan, maka analisis memperkirakan penurunan revenue sebesar min 0,13 CAGR pada 5 tahun ke depan. Sejalan dengan penurunan performa pendapatan, keunggulan operasional perusahaan yang tercermin dengan EBITDA margin juga mengalami penurunan berturut-turut pada 2 tahun kebelakang. Melihat performa operasional yang terus menurun ini, mendorong proyeksi EBITDA margin untuk kembali mengalami penurunan menjadi 36,27% pada tahun 2024 dan 35,78% pada tahun final proyeksi 2028. Rasio pemberroa dan ROA seperti NPM, total asset turnover dan leverage juga mengalami penurunan berturut-turut pasca pandemi COVID-19. Berdasarkan performa rasio pembentuk yang tidak potensial tersebut, mendorong proyeksi ROA dan ROE akan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 dan tahun final proyeksi 2028. Merujuk pada optimalisasi keuangan terkonsolidasi, tidak adanya akuisisi yang dilakukan oleh SIDO pada 5 tahun ke belakang berdampak pada operating cash flow perusahaan yang terpukul pasca pandemi COVID-19. Dengan melihat bahwa tidak adanya tanda-tanda akuisisi yang ingin dilakukan, maka analis memproyeksikan penurunan operating cash flow sebesar min 4,14 CAGR pada 5 tahun ke depan. Namun daripada itu, efektivitas dari rasio OCF per capex SIDO jauh lebih superior daripada rata-rata industri. Lemahnya kemampuan perusahaan dalam menjaga total ekuitas dan net profit membuat proyeksi BVPS tumbuh tipis 2,86% CAGR pada 5 tahun ke depan dan EPS menurun sebesar min 0,51% CAGR pada 5 tahun ke depan. Hal ini akan berdampak pada performa penurunan DPS sehingga menjadi sinyal merah bagi investor karena adanya penurunan pendapatan dari dividen. Kondisi non-anomali yang ditunjukkan dengan lemahnya permintaan produk kesehatan pasca pandemi COVID-19 membuat performa keuangan SIDO terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, analis merekomendasikan sell terhadap SIDO dengan target price yang bermula pada 3 metode valuasi yaitu FCFM model, relatif PB model, dan DDM. Lebih jauh lagi, analis menggunakan perhitungan CPM sebanyak 6,68% dan TJR di angka 2,66% dengan asumsi-asumsi yang tertera pada slide. Tidak lupa, menimbang faktor minimnya ekspansi atau reinvestment rate sebesar 5%, penurunan profitabilitas pada ROA dan ROE, serta tidak adanya upaya industri untuk keluar dari keadaan non-anomali, merefleksikan FCF yang tidak bagus pada 5 tahun ke depan. Dengan itu, dihasilkan target-target FCF sebesar 472 dan DDM sebesar 503. Kemudian, analis menggunakan valuasi secara relatif dengan melibatkan PB 5 perusahaan industri kriteria, dengan mendapatkan regresi PB SIDO sebesar 4,08 kali dan rata-rata PB industri sebesar 3,17 kali, maka ditambahkan target final PB sebesar 3,63 kali yang setara dengan target harga 416. Agar lebih konservatif, analis membuat 40% untuk FCFE, 30% untuk relatif PB model, dan 30% untuk DDM. Maka diperoleh target harga akhir sebesar 465 yang merepresentasikan target downside potensial yang signifikan sebesar 22,54%. Untuk menguji ketahanan target harga terhadap perubahan asumsi CPM dan TJR, maka dilakukan simulasi Monte Carlo dan sensitivity analysis. Pada simulasi Monte Carlo, dilakukan 500 iterasi dan 51% berada pada rentang sell. Pada sensitivity analysis, dilakukan 49 skenario dan 51% berada pada rentang sell. Dua hasil tersebut memperkuat rekomendasi sell dari model valuasi yang analis gunakan. Terdapat 6 risiko yang perlu diperhatikan oleh investor seperti yang tertera pada risk matrix, namun analis fokus pada satu risiko yang menjadi acuan utama. Analis melihat risiko komoditas menjadi risiko yang paling mengancam, mengingat SIDO menggunakan 100% raw material use dari petani lokal. Dengan menimbang potensi gagal panen, maka akan mengganggu pasokan bahan baku produksi perusahaan sehingga menjadi risiko yang paling tinggi. Dengan mempertimbangkan lemahnya permintaan terhadap produk kesehatan, performa keuangan yang terus menurun serta valuasi yang berada pada area overvalue, maka analis merekomendasikan sell terhadap SIDO dengan target price 465 dan potensial 22,5% dari current price 21 Februari 2024.
See the related of the COVID-19 pandemic. Sekian presentasi dari tim Young Analyst. Terima kasih.